Sama tuh krepitasi juga ya. Kalau deformitas apa? Deformitas itu bukan palpasi tapi infeksi. Perubahan bentuk infeksi juga. Oke. Sekarang 27. Tindakan yang tepat dilakukan perawat. Katim buat laporan. Terburu-buru pada saat operat. Masih sibuk implementasi teman-teman timnya. Ada keluarga Tuan A melaporkan cairan infusnya sudah habis. Keluarga B melaporkan Tuan B mengeluh nyeri abdomen hebat. Ini kalau ini masalah etik nih, biasanya kalau kayak gini. Kalau masalah etiknya ada 2 pasien, kemudian kemudian perawatnya mendahulukan pasien yang lebih gawat. Apa prinsip etiknya? Apa prinsip etiknya? Mendahulukan pasien yang lebih prioritas? Apa prinsip etiknya? Lupa. Jas? Keadilan. Ya, betul. Justice. Betul. Justice. Keadilan. Jadi ini tindakannya mana dulu yang didahulukan? Mengganti cairan infus atau nyeri hebat? Yang nyeri, Kak. Ya, Nyeri good. Betul. Jadi mengkaji nyeri Tuan B dengan lama. Oke. 28. Yang menjadi kebutuhan ruangan. Nah, tidak cuci tangan tidak biasa sebelum dan sesudah. Kejadian infeksinya juga tinggi. Kepala ruangan akan mengirim. Oke, untuk pelatihan gitu ya. Apa jadi masalahnya di sini? Pencegahan infeksi ya yang jelek ya. Jadi pelatihannya apa? PPI ya? pencegahan infeksi. Betul, pencegahan infeksi. Good, general precaution ya. Pintar. 29. Yang harus dilakukan perawat. 30 tahun. Nyeri kepala hebat. Skala nyeri 8. Kalau ditanya masalah keperawatannya nyeri. Gitu ya. Tapi di sini ya benar nyeri. Tapi di sini nyerinya nyeri tentang di sistem saraf. Gitu ya, dan ditanya bukan masalah keperawatan. Nah, ini ada tanda TIK, nyeri hebat, muntah proyektil, tanda TIK ya. Tanda TIK kan? Kemudian CT scan-nya ada ini. Berarti kalau ditanya masalah keperawatan adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Betul, atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Maka tindakannya adalah apa? Pantau peningkatan TIK. Betul. Atau peningkatan TIK. 30. Intervensi keperawatan yang tepat. Penyakit dalam, nafsu makan, nutrisi, mual muntah nutrisi, susah tidur pola tidur. Ini. Turgor kulit buruk, berarti masalahnya cairan ya. Sebetulnya cairan kan kalau ditanya masalah keperawatan. Kekurangan volume cairan. Betul, tapi di sini hati-hati baca lagi. Perawat ngangkat diagnosanya ketidakseimbangan nutrisi. Jadi yang ini yang dipakai. Tapi kalau nggak ada kalimat ini, masalahnya adalah cairan. Jadi intervensinya kalau diagnosanya nutrisi kurang apa? Pasiennya mual muntah. Anjurkan makan sedikit tapi sering makan sedikit. Betul. (31) Diagnosa keperawatan utama. Diagnosa medis HIV. Tidak nyaman pada mulut, sulit makan. Sulit bicara, mukosa gusi. Ini lebih ke mukosa oral kan datanya semua. Maka diagnosanya adalah gangguan atau kerusakan membran mukosa oral.
Sip. Daripada gangguan rasa nyaman. Kalau gangguan rasa nyaman biasanya itu di maternitas ya. Yang postpartumnya. Oke, next. 32. GCS 9. Apa ininya? Langkah, ininya langkah selanjutnya. Dipasang NGT, penurunan kesadaran. Setelah dilakukan pemasangan sampai batas pengukuran, nah ini baru dilakukan sampai sini. Bisa dimasukkan dengan mudah tanpa hambatan. Tindakan selanjutnya apa? Mengecek selang, apakah Memastikan betul, cek selang apakah sudah dalam sudah lambung atau masuk belum. dalam lambung. Pintar. Sip. Kalau di sini kalimatnya ada tahanan, kemudian pasien ingin muntah, tindakannya adalah apa tindakannya? Suruh pasien Menelan. menelan. Sip. Kalau di sini di atas itu dibilang ada sianosis, pasiennya pada saat Ditarik kembali. pintar, good. 33. Masalah keperawatan utama. 25 tahun di ruang bedah, rontok, berkeringat banyak, malu berinteraksi, parau, bicara lambat, mata menonjol keluar, sering lapar, namun berat badan berkurang 2 kilo dalam 2 minggu terakhir. MK-nya ada data berat badan tuh. Ada data berat badan. Apa? Kalau ada data berat badan? Iya, betul. (34) MK utama. Di ruang interna, sesak napas, berarti napas ya. Nadi 78, napas 24, suhu 36. Ini ada bunyi jantung tambahan. Oke. Ada nyeri dada, distensi pena. Kalau ada bunyi jantung tambahan kemarin apa? Surah jantung. Betul. Selain ini apa lagi? CTR gitu ya. Kalau CTR lebih dari 50 atau disebut kardiomegali, curah jantung juga. Pintar. Good. 35. Masalah utama 54 tahun. 140 tekanan darahnya, nadi 96, napas 28, terpasang gip. Tapi di sini yang ditanya masalah kan? CRT-nya lebih dari 4 detik. Berarti masalahnya? Perfusi jaringan. Betul. Perfusi jaringan perifer. Pintar. 36. Prinsip etik. 35 tahun. Batuk berdahak. Diare. Kesadaran kompos mentis. Tekanan darah 130. 28. Pasien akan dilakukan pemeriksaan ELISA. Nah ini gongnya. Dilakukan pemeriksaan ELISA tanpa sepengetahuan. Berarti yang dilanggar? Apa yang dilanggar? Otonomi. Betul. Autonomi. 37. MK pada kasus 55 tahun di ruang internal KMB, sendi lutut bengkak, nyeri kalau digerakkan, hambatan mobilitas fisik ya. Kemudian pasien dibantu keluarga. Yang ditanya MK jelas ya, hambatan mobilitas fisik. Sip. 38. Tindakan selanjutnya 45 tahun, muntah 5 kali, BAB 8 kali, suhu 3. Ini. Kalau ditanya masalah apa ini? Kalau ditanya masalah keperawatan, hipopolemi. Tapi di sini bukan masalah kan, tindakan selanjutnya. Berarti tindakan sebelumnya apa? Infus.
telah menyambung infuset dengan cairan. Kalau tadi kan jawabannya adalah memastikan tidak ada udara ya. Ya nggak? Di sini nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tindakan selanjutnya adalah menusukkan. Sebelum menusukkan apa? Pilih pena dulu ya. Sip.